True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Shalom. Saya tidak tahu Anda datang hadir pagi hari enggak. Kalau Anda hadir sore, saya katakan selamat bertemu. Saya terakhir kali saya tidak tahu 3 tahun atau 4 tahun bahkan. Terima kasih untuk Ibu Esther yang sudah memberi kesempatan untuk menyampaikan firman pada sore hari ini. Saya mulai langsung aja. Tolong klipnya Lord Prayer, tapi ditahan dulu. Saudara, doa Bapa kami itu bukan sekedar doa untuk dihafal. Doa Bapa kami itu adalah spiritual mapping, sebuah pemetaan rohani. Tuhan taruh satu beban supaya umat Tuhan itu mengerti tentang sebuah bangunan rohani. Buat saya segala sesuatu itu ada caranya. Fitness saja ada caranya. Masak aja ada caranya, setuju? Pernah lihat MasterChef? Oh, satu warga saya hobi lihat MasterChef. Ini bumbu kalau dibalik hasilnya jadi lain. Masuk mana dulu? Kalau fitness, misalnya perutnya buncit, saya nggak nyindir siapa-siapa. Anda tidak boleh latihan beban langsung. Harus latihan aerobik kardio dulu. Loh, itu begitu. Kalau perutnya buncit ini latihan beban sit up, itu lemaknya ketutup otot, malah roraiso kuru, saudara. Itu seperti itu. Itu fitness saja ada caranya. Makannya aja ada caranya. Lah kok rohani kok bondo tulus tok? Nggak bisa, saudara. Amin. Loh, ya ada caranya. Nah, doa Bapa kami itu sebuah spiritual journey, perjalanan spiritual. Sebab iman itu perjalanan. Kan digambarkan Abraham keluar dari Ur Kasdim. Dan dalam perjalanan itu ada titik-titik tempat yang semuanya punya kode. Itu kalau kita belajar bahasa dan pemahaman Ibrani. Ada Hebron, ada Betel, ada Sikem, ada Gunung Muria. Semoga Anda mulai tertarik. Nah, perjalanan ini dari level ke level. Dimulai dari sebuah hubungan, perjanjian, mengenal dia sebagai Bapa. Ketemu Bapa itu, tolong jangan disalah tafsir, nggak perlu kudus. Anda kaget. Karena Bapa itu kasih karunia. Anak bungsu itu pulang ke rumah Bapa, pakaiannya mambu babi, najis, dipeluk sama Bapa. Amin. Tapi ketemu raja nggak bisa. Jadi ini perjalanan dari Bapa ketemu Bapa. Di tengah adalah bicara tentang guru dan Tuhan. Di sini jadi anak, di tengah jadi murid. Doa ini ditutup dengan sebuah pemujaan, penyembahan dia sebagai raja. Karena engkaulah empunya kerajaan. Mari kita nikmati satu lagu lama dan klasik. Silakan ditayangkan.
and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the Tetap di dalam doa, silakan instrumennya ditayangkan dan PowerPoint kita. Saya mau ajak kita berpikir. Perkara apa? Tolong dilupakan dulu ini nasi gorengnya. Ya. Perkara apa yang paling penting di dalam hidup ini menurut Kristus, Yesus Tuhan? Apa? Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah. Kalau kita perhatikan doa Bapa kami, ini doa diajarkan Tuhan sendiri. Isu utamanya apa? Datanglah kerajaan. Saudara, saya dikejutkan ketika saya merenungkan firman. Dan tiba-tiba sebuah kata yang sudah lama saya baca berkali-kali. Sorga itu bukan hanya tempat yang indah. Sorga itu kerajaan. Sorga itu bukan hanya lokasi. Sorga itu juga sebuah dimensi ada di dalam hidup yang sekarang. Oke. Tuhan ingin membawa apa? Keselamatan, ya. Pengampunan, ya. Itu yang disebut Injil keselamatan. Tetapi Tuhan juga ingin menyampaikan satu paradigma yang berbeda, adalah Injil kerajaan. Kalau kita bicara akhir zaman, kita akan ketemu pengertian Injil kerajaan. Dan Yesus tidak lagi datang sebagai juru selamat. Kalau kedua kali sebagai raja. Dan Tuhan mau kita ngerti caranya duduk, jalan, dan berdiri di hadapan raja. Sebagai anak kerajaan. Silakan nasi gorengnya ditayangkan. Jangan lapar dulu ya. Kalau kita lihat nasi goreng, saya kasih, minta izin Pak Lukas, saya buat contoh lagi. Tadi pagi HP, sekarang nasi goreng. Saya kasih sama Pak Lukas nasi goreng. Nasi goreng Jawa ini. Di piring dengan kerupuk, timun dan apa? Tomat. Piring ini tempat supaya nasi goreng ini sampai kepada Pak Lukas. Kalau enggak ada piring, kutah. Betul? Tapi ingat, piring ini bukan nasi goreng. Amin. Kerupuk, timun, tomat itu bagian yang tidak terpisahkan dari nasi goreng supaya lebih ngejreng.
dan enak dipandang, sedap dimakan. Tapi ingat, kerupuk, timun, tomat itu bukan nasi goreng. Setuju? Piring itu namanya provisi. Katakan provisi. Kerupuk, timun, tomat itu namanya ekspresi. Tapi yang namanya esensi hakikat adalah nasi goreng. Apa yang Tuhan mau bawa buat kita? Kalau dengan perumahan, bukan piringnya, bukan timunnya, bukan tomatnya, tapi nasi goreng. Bayangkan kalau saya memberi kepada Anda, kepada Pak Lukas, nasi goreng 1 sendok teh. Nasi goreng, tapi cuma nasi 1 sendok teh. Kerupuknya 10 mubeng, timunnya mubeng, tomatnya mubeng. Anda tidak ketemu rasa nasi goreng, setuju? Anda ketemu rasa kerupuk dan timun. Kenapa Tuhan itu memberi kesembuhan? Karena itu wujud kasih. Karena bagi orang sakit yang dipikir, ya apa aku waras. Masih dia punya uang 100 miliar. Pada saat dia masuk rumah sakit, yang dipikir kayak apa saya sembuh. Setuju? Ketika orang gak punya uang, yang dipikir gimana saya dapat rezeki. Dan Tuhan itu adalah Jehovah Rafa, Jehovah Jireh. Tapi ingat, kerajaan Allah bukan kesembuhan. Kerajaan Allah bukan berkat. Amin. Amin. The expression of love is giving. Kita bisa mencintai, kita bisa memberi tanpa mencintai. You cannot give without loving. Jadi kesembuhan dan itu ekspresi Tuhan. Karena dia mengasihi kita. Tapi bukan wujud tujuan hakikatnya. Saya sadar ada banyak anak Tuhan yang belum ngerti nasi goreng. Kok kita murid-murid itu loh dimuridkan 3,5 tahun, gagal paham. Kalau mereka bisa gagal paham, apalagi kita, termasuk saya. Saya tidak ingin terus cerita tentang yang konsep terlalu berat. Saya akan langsung masuk implementasi. Next. Nah, Tuhan berfirman, kerajaan Allah itu harta. Katakan harta. Saya petakan. Kalau kerajaan surga atau Injil itu hanya pertolongan. Waktu orang bangkrut, dia akan gedu, bertekun doa puasa supaya dia dipulihkan. Saya masih ingat di Betani Manyar, Surabaya. Saya pernah ngisi sekali. Pendeta ini sudah tidak ada. Tapi orang itu jemaat datang. Ribu. Nyembah bersama. Hadirat Tuhan itu ada di tempat itu waktu itu. Dan orang bisa bersaksi. Saya tidak tahu berapa, ratusan ribu. Ekonominya dipulihkan. Itu real. Tetapi saya petakan, kalau orang bangkrut, dia berdoa, bertekun. Setelah itu dia dapat mujizat, dia diberkati. Terus dia sudah dapat punya uang 100 miliar. Dari bangkrut punya 100 miliar. Kira-kira doanya masih gedu seperti dulu atau kurang? Pasti kurang. Pasti kurang. Orang gedu karena sakit dia doa. Kalau saya sembuh, sehat, pasti kurang.
Tapi saya tantang. Kita kalau orang pada umumnya kenapa bekerja? Ya kerja supaya dapur ngebul, Pak. Setuju? Tapi buat orang yang sudah kaya sekali, misalnya 100 miliar aja. Orang punya 100 miliar belum terlisted di Indonesia. Mungkin terlisted di Blora. 100 miliar itu banyak. Masukkan bank. Jadi kita kerja supaya dapat income. Tapi buat orang super kaya, paradigmanya beda. Dia enggak kerja, income bisa masuk. Kalau 100 miliar ditaruh di bank, 0,5% aja berapa? Pernah mikir enggak? 500 juta per bulan. Nginep di JW Marriott Shangri-La 1,5 juta per malam. 30 hari berapa? Baru 45 juta. Anda punya 500 miliar tanpa kerja. Saya tantang. Saya pernah bicara di FGBM FI. Satu kota. Orang punya 100 miliar. Berhenti kerja atau masih kerja? Masih muda, pinter. Berhenti kerja atau tetap kerja? Jangan tuduh mata duitan. Bagaimana dengan Elon Musk? Punya sekian ratus triliun. Bukan miliar loh. Triliun. Elon Musk masih kerja enggak? Kerja. Tapi bukan cari duit. Ada sesuatu yang dia kejar. Betul? Apa itu bisa ambisi, bisa apa? Itulah harta. Kalau pertolongan Anda dapat, Anda kendor. Tapi kalau harta Anda kejar terus. Amin. Kenapa orang ini mau menjual miliknya? Karena dia lihat harta. Kalau dia enggak lihat harta, kira-kira mau menjual miliknya enggak? Tidak. Anda harus tahu perilaku kita digerakkan kemana, apa yang Anda anggap harta. Saya enggak selalu katakan harta itu uang. Tidak. Apa yang Anda anggap berharga. Kalau Injil itu hanya pertolongan, maka setelah pertolongan itu dapat, kita akan kendor. Saya tidak bilang Anda. Orang itu hanya datang minggu setor muka, ya sungkan nanti Tuhan, ya opo, ya datang gereja. Tapi kalau harta, Anda kejar. Ibu-ibu, kalau ada uang 100.000 di rumah, Anda bisa lupa taruh di mana. Tapi kalau surat deposito 10 miliar, dijamin taruh lemari mana, selorokan mana, Anda nggak lupa. Setuju? Karena harta. Kalau ada monyet, monyet nih, bukan manusia. Saya sodorkan emas 2 kilo nih, 1 balok. Sama pisang, ini podo kuning ya Pak. Kira-kira milih ndi? Pisang. Kita bilang dasar lu monyet, nggak ngerti 2M ini. Karena dia nggak lihat ini harta. Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Anda anggap apa? Yesus itu apa? Kalau pertolongan, Anda akan taruh. Tapi kalau harta, Anda kejar. Saya punya teman di Lombok. Lama enggak ketemu. Penatua gereja GBI di Lombok. Dia cerita. Dia dulu orang Surabaya salesman. Anak muda. Pacarnya di Mataram. Ini betul bukan drakor. Bukan drama Korea. Betul terjadi. Luar biasa. Jumat sore dia naik sepeda motor. CB100 apa Yamaha itu zaman dulu. Dari Surabaya ke Mataram tiap akhir minggu apel pacarnya. Wih, dahsyat. Nyebrang Gilimanuk, nggak ada tol, saudara. Seret, langsung tembus Bali, pelabuhan apa? Bali Lombok itu. Nanti minggu sore pulang Surabaya. Saben minggu. Saya bilang,
romantis tenan ya. Kenapa? Karena pemuda ini sekarang sudah suami istri di Lombok sana, di Mataram. Karena dia nganggep pacarnya itu harta. Seluruh perilaku kita akan digerakkan kemana apa yang Anda anggap harta. Bangun pagi apa yang kau pikirkan itu something yang kau anggap paling berharga. Sadar atau enggak sadar? Saya dulu belajar karate. Kelas 4 SD. Kelas 5 SD pindah mulai. Saya masih ingat diajak berlibur sama satu keluarga saya. Kelas 6 SD. Ya, ntar saya tarik. Saya latihan di dojo. Dojo itu ruang latihan. Seminggu 2 kali. Kalau ke gereja berarti doa malam sama minggu. Lumayan ya. Tapi saya latihan tiap hari. Anak kelas 5 loh. Sekarang anak kelas 5 itu masuk apa? Remaja, sekolah minggu. Masih cilik, sinyo. Bukan diiming-imingi duit. Bukan diancam. Kenapa saya lakukan itu? Saya masih ingat tadi itu diajak ke Tretes. Zaman dulu itu anak itu enggak kakian bondo, enggak ada HP dan sebagainya. Kita berlibur di Tretes. Makan pagi jam 7:30. Jam 6 saya bangun, saya latihan 1 jam. Saya pikir, wih, gila itu. Apa penyebabnya? Karena saya ngefans sama pelatih saya. Buat saya pelatih saya itu keren. Saya kepingin jadi seperti dia. Saya nggak lihat pelatih saya itu penolong. Saya lihat dia sosok yang keren. Yesus bukan hanya baik. Yesus itu keren. Katakan amin. Harta. Next. Nah, saya akan masuk down to the earth lagi. Lebih masuk lagi. Apa yang dalam hidup ini yang berharga, yang Anda lihat harta. Dan otomatis Anda akan menjaganya. Buat saya kesehatan itu harta. Usia di tangan Tuhan. Tapi kualitas hidup salah satu adalah kesehatan. Oleh kemurahan Tuhan hari ini dengan usia saya pasti bisa pencilaan. Saya bisa lari, bisa pencilaan, lompat-lompat. Saya boleh makan apa saja, tapi saya mesti tahu diri juga. Oke, apa yang berharga di dalam hidup ini? Yang pertama, dikatakan, saya langsung terjemahkan, biarlah setiap berkorban, apa? Aduh, saya sampai lupa bahasa Indonesianya apa ya. Bentar. Biarlah kau digarami. Jadi bahasa Inggrisnya, biarlah setiap persembahan itu dibumbui dengan api. Dan setiap persembahan biarlah dibumbui dengan garam. Apa itu api? Lihat kalau ikan, daging. Kalau mentah, itu amis baunya, betul? Tapi kalau dibakar baunya harum. Saya mau tanya termasuk Anda, termasuk saya. Anda dan saya amis atau harum? Tergantung dibakar atau mentah. Apa itu harum? Ada aroma. Apa itu garam? Ono rasa. Bahasa Jawa itu mantap. Ono rasa nih. Nah, musuh kita ketika usia bertambah itu bukan hanya kelemahan fisik. Rasane entek.
Padahal kata jatuh cinta itu kamusnya siapa? Anak muda. Orang tua itu jarang jatuh cinta. Yus urusannya arek enom iki apa-apa wis tuwek. Biasanya ngomong begitu. Jatuh cinta itu kata di Silitonga sejuta rasa. Ada sebuah cerita, ini tenanan saudara. Di Surabaya, panti jompo. Mak-mak sama ngkongkong dititipkan di sana, mungkin keluarganya enggak bisa ngopeni, saya enggak tahu. Yang nulis Dahlan Iskan, panti jompo Surabaya. Nah mereka punya kamar sendiri-sendiri, tapi kalau makan pagi, makan siang, makan malam kumpul jadi satu. Nah tiap hari emak sama ngkong ini ketemu kumpul. Ya punya kamar sendiri-sendiri. Mereka mungkin sudah janda dan duda. Satu hari ada satu engkong kesetrum mak. Ini beneran saudara. Dan dia selalu nunggu kapan makan pagi, makan malam. Ketemu mak ini. Saya itu membaca artikelnya, saya tidak mentertawakan. Ini benar-benar, ini orang dapat anugerah. Dan engkong ini cemburu kalau mak ini ngomong-ngomong sama engkong yang lain. Loh bayangin saudara. Dan ternyata juga emak ini juga ada perubahan perilaku. Biasanya bangun pagi, mandi, ganti pakaian, langsung metu kamar. Setelah ditaksir engkong, bangun pagi, mandi, ganti pakaian, nggak langsung keluar. Ngoco dhisik, dandan dhisik, karena mau dilihat engkong. Saya baca ini, Tuhan orang ini dapat anugerah. Saya enggak tertawakan, malah orang ini bless. Kenapa? Dia jatuh cinta. Bukan jatuh cinta yang enggak boleh loh, ini boleh ya. Di dalam dia waktu tua. Jangan kehabisan rasa dan cinta. Dan saya kasih tahu ibu-ibu, semoga Anda tertarik. Orang yang jatuh cinta itu enggak bisa tua, Bu. Katakan amin. Loh, kalau tua dia lupa bahwa dia sudah tua. Karena penuh rasa. Apa itu garam? Rasa. Apa itu api? Aroma. Saya boleh keliling di mana-mana. Ini saya bukan memuji diri, ini memperingati. Tapi kalau saya sudah kehilangan rasa, tidak ada belas kasihan. Saya cuma jadi pengkhotbah profesional. Ada. Saya tidak mau. Saya pernah beberapa tahun yang lalu, many years ago, dari Jakarta mendarat di Surabaya, jauh sebelum COVID. Perut saya lapar. Saya rogoh dompet saya kok kotong, lupa ngisi duit cash. Dulu belum ada QRIS, BCA enggak ada. Saya cari ATM. Ketemu ATM di Alfamart atau Indomaret. Saya antri, ada ibu di depan saya berhijab. Masukkan ATM-nya, saya enggak sengaja lihat di layar. Saya lihat saldonya, dia 15.000 sekian. Bayangkan, saya cuma batin, walah orang duit cuma 15.000. Dia enggak jadi ngambil. Mungkin dia nunggu transfer dari anaknya atau apa, saya enggak tahu. Atau uang pensiun belum nyampe. Dia cabut, dia jalan. Nah saya kan mau ngambil uang cash. Saya lupa sama orang ini. Saya masukkan, saya ambil. Saya masukkan. Roh Kudus tiba-tiba ngomong, kasih. Saya ambil separuh. Orang itu di depan pintu. Masih di depan pintu. Keluar, enggak keluar, diem gini. Saya jalan, saya ambil separuh berapa ratus ribu. Dari belakang saya tepuk bahunya. Ini beneran. Sambil saya tepuk, saya bilang gini, ibu ini berkat Tuhan. Saya tempelkan sekian ratus ribu itu ke tangannya. Coba Anda orang normal punya uang.
Anda berdiri tiba-tiba bau Anda ditepuk, Anda belum lihat orangnya, terus ada tangannya nempel ono kertas ini. Kira-kira reaksi Anda gimana? Bapak itu apa? Kan begitu sih. Ada apa? Betul? Saudara tahu apa yang dilakukan ibu ini? Saya sekali lagi bukan mentertawakan. Ibu ini enggak lihat wajah saya loh. Tak, Bu, ini berkat Tuhan. Dari belakang saya, kok ya saya ngasihkan dari belakang, dia enggak lihat saya. Langsung ini, terima kasih ya. Loh, disaut saudara. Wih, saya geser ke depan. Tuhan memberkati ibu ya. Dia lihat saya bingung. Saya ngomong gini, saya bukan pamer jasa, bukan. Saya masuk ke mobil, supir saya, ayo berangkat, cari makan. Secara jasmani, saya memberkati ibu ini, betul? Tapi secara rohani, Tuhan memakai ibu ini untuk memberkati saya. Kok bisa Pak? Saya masuk ke mobil itu, hati saya penuh dengan sukacita. Amin. Anda pernah merasakan seperti itu? Dengan damai. Saya gak merasa berjasa. Belas. Saya merasa diberi kesempatan. Saya dapat jakpo. Tahu jakpo? Roso. Saya butuhkan itu. Supaya saya enggak tuwek. Amin. Supaya saya bisa dipenuhi rasa. Saudara, berapa banyak orang setelah hidup melewati hidup ini, usia bertambah. Musuh kita ini apa? Bukan hanya soal kelemahan tubuh yang berkurang kekuatannya. Itulah satu hal yang lain. Rasanya habis. Bukan cuma rasa habis, jiwa. Di sini nggak ada, di luar ada. Cerita noni cantik, cakep, centil. Jatuh cinta pertama kali. Dia membayangkan pacarnya seperti Cinderella. Jalan waktu ternyata pacarnya mengkhianati dia. Patah hati pertama kali. Ini cuma ilustrasi, bukan cerita beneran yang ini. Yang tadi itu cerita beneran. Yang di panti jompo ini beneran. Yang saya mendarat itu beneran. Yang ini ilustrasi. Dia pacaran lagi, jatuh cinta lagi, dikhianati lagi, patah hati lagi. Ada enggak cerita begitu? Ada. Yang ketiga, jadi suaminya. Ternyata suaminya enggak cinta sama dia. Umur 40 bertransformasi dari noni cantik, centil, lucu, jadi nenek lampir. Kepahitan, ngomel. Ada enggak? Percayalah ada dalam hidup. Ini orang masuk endut kotoran dan dia enggak bisa membersihkan. Dia tua sebelum waktunya. Siapa mau? Jangan mau. Amin. Anda harus ngerti namanya detok. Supaya rasa dan cinta ini tetap mengalir. Kalau itu Anda anggap harta, Anda tidak ingin kehilangan. Katakan amin. Next. Makanya Tuhan berkata, yang kuhendaki adalah belas kasihan. Apa yang ahli Taurat tidak punya? Belas kasihan. Apa yang terjadi pada Yakub? Patah hati meratapi Yusuf. 15 tahun tidak ada cerita Yakub mengalami mujizat. Beberapa pelayan Tuhan cuklek. Esau, apa yang terjadi? Bukan tidak diberkati. Dia hidup dengan dendam, akar pahit. Keturunannya terus mengejar bangsa Israel. Esau kaya, tapi dia tidak pernah disebut orang yang berbahagia.
Saudara, kita perlu mengagumi Tuhan bukan hanya dia berbuat mujizat. Orang sakit sembuh, orang mati hidup. Di atas kayu salib. Ini digebuki, difitnah, dikerjain. Kalau engkau anak Allah, turun kamu. Apa ucapannya? Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yesus mati bukan ngenes. Yesus mati di dalam posisi penuh rasa dan cinta. Amin. Next. Yang kedua, jangan pernah kehilangan mimpi. Apa problem bangsa Israel? Dia punya ngerti perbuatan Allah, tapi dia tidak ngerti jalan Tuhan. Sehingga mereka ngomel terus. Mereka ngalami kuasa Tuhan, mereka ngalami kebaikan Tuhan. Mereka gak pernah punya tujuan. Mereka gak punya mimpi. Orang yang punya mimpi akan bergerak terus. Terus, next. Ada satu orang, nah sebentar. Martin Luther King berkata, orang biasa tidak pernah punya tujuan. Orang punya tujuan gak pernah jadi orang biasa. Kenapa orang Kristen banyak yang biasa? Karena dia gak pernah punya visi. Bapa itu adalah Bapa yang memberi mimpi. Kenapa orang super kaya? Karena dia punya visi. Dia terus bergerak. Banyak orang terjebak. Aku dadi wong apik. Saya tidak ngomong ambisi itu benar, tidak. Tapi kita bukan ambisi tapi misi. Anda bukan dipanggil jadi penonton. Anda dipanggil jadi peserta pertandingan. Karena hanya peserta yang mendapat medali. Next. Apa bedanya Imam Eli dan Musa? Perhatikan. Imam Eli mati umur 98. Musa mati umur 120 tahun. Perhatikan. Alkitab ini punya kode. Tidak pernah dikatakan Musa itu tua. Cek di Alkitab. Tapi dikatakan Imam Eli itu tua dan sangat tua. Kenapa? Salah satu matane ora ketok, no visi. Kalau secara rohani. Musa secara alegoris dikatakan matanya tidak kabur, visinya tetap hidup, kekuatannya, urapannya tidak hilang. Amin. Musa mati tidak sebagai orang tua. Anda mau Injil keselamatan atau kerajaan? Pilihan di tangan Anda. Allah kita ini ajaib dan luar biasa. Saya percaya orang yang jalan sama dia, dari orang biasa menjadi orang tidak biasa. Saya tidak katakan dia harus hebat. Tapi dia bisa orang biasa. Tapi punya hati yang gak biasa. Amin. Amin. Mother Teresa berkata, maybe we cannot do the great thing. Not everyone that we can do something great thing. But all of us, everybody can do small thing with the great love. Kita mungkin bisa lakukan hal yang kecil, tapi dengan cinta yang besar. Amin. Ibunya John Wesley ditanya, ibu, apa rahasiamu membuat anakmu John Wesley, Charles Wesley bisa jadi orang dipakai Tuhan luar biasa. Waktu dia bayi saya mandiin dia di bak. Tapi waktu dia bertumbuh, saya basahi dia dengan cucuran air mata saya dalam doa. Keren.
Saya berbeda pandangan dan teologi dengan Pak Stephen Tong. Tapi saya menghargai. Tapi saya tidak ngomong itu. Saya harus salut dan kagum bukan sama Pak Stephen Tong. Sama mamanya Pak Stephen Tong. Kenapa? Saya lihat ada Stephen Tong, ada Caleb Tong, ada Joseph Tong, ada Solomon Tong. Pokoknya yang tong-tong itu. Jadi pendeta kabeh, jadi hamba Tuhan. Padahal itu single parent. Ini ibu luar biasa. Amin. Amin. Jadi jangan ngomong aku cuma ibu rumah tangga. No. Ketika Anda penuh rasa, ketika Anda punya mimpi, Anda gak jadi orang biasa. Amin. Katakan kanan kiri, jangan jadi orang biasa. Jangan jadi orang biasa. Ketika Anda jatuh cinta, ketika Anda penuh rasa dan cinta, ketika Anda punya mimpi. Amin. Next. Saya diwanti-wanti, Pak lak khotbah aja angel-angel. Amin, siap. Jadi saya putar bener. Ya apa yang saya sampaikan itu jadi bisa dipahami. Nah, ada satu cerita di Alkitab namanya Engkong Kaleb. Katakan Engkong Kaleb. Umurnya berapa? 85 tahun. Kalau dalam persepsi Indonesia, umur 85 tahun itu apa? Engkong tua. Ronald Reagan jadi presiden umur 70. Mahathir, umur berapa itu ya? 80, seger lagi katanya stem cell, suntik stem cell. Saya enggak tahu. Ini Engkong 85 tahun. Terus dia pernah dinubuati 45 tahun yang lalu. Kalau Anda dinubuati 45 tahun yang lalu, kira-kira masih ingat atau lupa? Lali. Dia ingat, aku mengikut Tuhan dengan segenap hati. Kenapa? Dia pegang janji Tuhan itu. Bayangan. Terus dia ngadep sama Yosua. Yosua, Tuhan berfirman, 45 tahun waktu aku umur 40. Terus saya ini, next. Sekarang aku sudah umur 85 tahun. Tetapi kekuatanku, saya tidak bicara kekuatan fisik, ini gambaran. Rohku, semangatku tidak berkurang. Katakan amin. Berikan Hebron itu kepadaku. Maka Engkong Kaleb ini dapat warisan Hebron di usia 85 tahun. Siapa yang di sini umur 85? Ada. Jadi Anda dan saya masih muda. Katakan amin. Jangan jadi tua dulu. Amin. Yes. Jangan punya mental pensiun. Oh, saya pensiun masa enggak boleh? Boleh. Tapi Anda tugas yang berikutnya. Next. Jangan kehilangan nilai dan value. Belilah kebenaran. Kebenaran tidak selalu enak. Kebenaran kadang pahit. Tapi kebenaran itu memerdekakan. Kebenaran membawa kehidupan. Next. Jadilah menjadi man of value. Lebih daripada man of success. Next. Saya mendapatkan ada 3 nilai utama yang tidak difahami oleh ahli Taurat. Yesus ngomong sendiri. Keadilan, kesetiaan, belas kasihan. Saya nemukan ada 3 orang yang menyampaikan berita ini. Yang pertama adalah Martin Luther King Jr. Dia seorang pendeta baptis, orang kulit hitam yang waktu itu mengalami diskriminasi, tapi dia lulus doktor teologi. Kalau dia megang gereja secara presbyterian sudah mapan, gajinya lumayan. Oke?
Oke? Tetapi dia memperjuangkan, dia tidak enak sendiri. Dia mau memperjuangkan saudaranya mendapat hak sebagai warga negara. Tidak ada ini, tidak pernah ada Obama. Setuju? Tapi dia mati di usia 40, 39. Tapi dia bilang begini, makna hidup bukan berapa panjang umur, dengan apa engkau mengisi. Dia menyampaikan sebuah nilai keadilan. Dia berjuang. Dia punya cerita. Life is a gift. We never created, but we are called to make it. Jangan hidup tidak punya cerita. Amin. Jangan takut mati. Takutlah kehilangan rasa dan cinta. Salomo tidak kehilangan harta. Salomo kehilangan rasa. Dan dia berkata, semuanya sia-sia. Ketika itu saya anggap harta, saya tidak ingin kehilangan. Yang kedua, Sklinder. Ini orang bukan pendeta, pengusaha. Kaya, anggota partai Nazi Jerman. Tapi Tuhan menggerakkan dia untuk menolong orang Yahudi yang masuk konsentrasi camp. Tapi untuk menyelamatkan dia harus nebus. Misalnya satu orang 100 juta. Dia punya misalnya 10 miliar. Dia habiskan untuk menebus. Jadi dia berapa? 100 orang. Seluruh hartanya habis. Tapi dia sudah membuat sebuah cerita dalam hidupnya. Dia tidak cerita agama, dia cerita tentang kesetiaan. Yang ketiga, siapa? Mother Teresa. Dia menyampaikan sebuah nilai belas kasihan. Next. Yang ketiga, yang keempat apa? Saya tadi pagi membagikan. Jangan kehilangan hadiratnya. Next. Apa yang diminta Musa ketika dia bertemu dengan Tuhan? Dia berkata, jikalau hadiratmu tidak menyertai aku, jangan kau suruh aku lanjut. Dan Tuhan, biarlah aku mendapat kasih karunia. Bagaimana aku tahu bahwa aku dapat kasih karunia? Kecuali engkau berjalan bersama kami. Kecuali your presence will go with us. What is the most precious in our life? Ya, saya nggak ingin maksakan, tapi salah satu yang saya rasakan hadirat Tuhan. Ketika itu kau anggap harta, kau tidak ingin kehilangan. Kalau saya di bahu saya ada burung merpati emas dan nelor emas, harta, ya toh? Telurnya aja emas. Saya tidak ingin dia miber. Amin. Saya ingin dia kerasan. Katakan kerasan. Maka cara saya berjalan akan berbeda. Karena saya berusaha supaya merpati di bahu saya itu kerasan. Ketika engkau melihat hadirat Tuhan itu harta, engkau tidak, atau saya balik, engkau ingin buat Tuhan itu kerasan. Amin. Amin. Kau tidak ingin kehilangan. Jesus. Jangan pernah kehilangan hadiratnya. Yang kelima, next. Yang terakhir. Oh, stop dulu. Daud tidak kehilangan hadiratnya di tengah krisis.
Sementara Salomo kehilangan hadiratnya di tengah suksesnya. Anda mau pilih mana? Ya kalau bisa sukses dan punya hadirat Tuhan, Pak. Ya benar. Saya punya cerita dari Sadhu Sundar Singh. Cepet-cepetan ya waktunya. Ada seorang ibu sama anak noni. Ini cuma ilustrasi. Jalan pulang lewat kampung, lewat hutan. Sudah maghrib senja. Lalu sambil jalan karena di hutan ada bukit, dia lihat ada pohon mawar, bunganya merah, wapi. Si noni ini lihat, "Ma, bunga mawar api, Ma." Mamanya bilang, "Ndak, ayo kita jalan pulang, sudah sore, sudah nanti keburu malam." "Ndak, Ma, itu tak ngambil dulu di bukit itu." Ndak, jalan. Tapi tangannya mamanya agak kurang kenceng, merocot. Larilah noni ini ke bukit. Lalu dia ketemu, bisa sampai di pohon itu. Dia petik mawar yang begitu bagus dan indah. Dan dia senang dicium, wih baunya harum. Dia turun, dia ingin tunjukkan mamanya. Mamanya lihat itu memberi pelajaran. Mamanya delik. Si noni itu asik dengan bunganya. "Wah, mama, ini bagus, Ma." Ya enggak ada, mamanya delik toh, sembunyi. Tapi dia, wah, ada 2 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Dia sudah puas lihat buah. Dia panggil mamanya. Mamanya di mana? Tidak ada. Mama. Lama-lama mewek. Ngomongnya apa? Sing dipanggil apa? Mama. Bunga yang begitu menggairahkan. Ketika dia kehilangan mamanya. Amin. Aku mau mama. Bunganya itulah Yudas. Aku butuh 30, tak balik no. Ternyata aku kehilangan Yesus. Dia kehilangan jabatannya. Dia kehilangan jubahnya. Loh, Yudas mengembalikan 30 keping perak dibalik no loh. Betul? Dia baru sadar ketika dia kehilangan Yesus. 30 keping perak ini nothing. Aku mau Yesus.